Oke, ya, terima kasih. Baik, terima kasih ya jika teman-teman sudah bisa join di pertemuan kita yang terhitungnya ini udah pertemuan ketiga ya harusnya. Jadi, ya tiga kedua ya. Jadi memang ada beberapa, perkenalkan dulu ya, saya sampai lupa. Saya adalah Marisa Kanida untuk mata kuliah akuntansi biaya. Sebetulnya saya sudah lama tidak di-plotting untuk mata kuliah akuntansi biaya. Jadi kalau kalian pernah lihat saya di akuntansi, saya lebih fokus ke auditing, tax plan, dan accounting intermediate. Jadi kalau misalkan di akuntansi itu, kalau mungkin bisa tanya-tanya ke temennya, atau kakak kelas kalian tanya, gitu. Kalian tanya ke kakak kelas kalian, hasil reviewnya pasti Bu Marisa tuh agak galak gitu. Mukanya ya, tapi orangnya enggak, tenang aja. Jadi memang keseharian saya tuh sebagian besar itu kegiatannya adalah di lapangan, audit untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public maupun yang belum. Terus pendampingan BUMDes juga. Jadi beberapa waktu yang lalu akhirnya mahasiswa saya kebanyakan pasti daring gitu karena selalu bentrok dengan jadwal audit 20 dan segala macam yang akhirnya ya itu tadi anak-anak banyak yang daring. Selain itu kegiatan saya juga menjadi tutor di Universitas Terbuka dari tahun 2020 awal bulan Februari hingga sekarang. Jadi weekend saya itu diisi dengan mengajar untuk universitas lain. Sehingga mata kuliah yang saya ajarkan ke mereka memang akuntansi, tapi beberapa semester terakhir ini saya juga mengajarkan beberapa mata kuliah di manajemen, gitu ya. Jadi salam kenal dari saya Marisa Kanida. Jadi nanti kalau misalkan kita bertemu secara luring bisa tegur sapa gitu ya. Nah sebetulnya kenapa kok eh, mata kuliah mata kuliah saya ini baru bertemu sekarang karena ada misunderstanding antara antara corporate management dengan mungkin atasan lain ya. Sebenarnya saya sudah mengutarakan untuk saya tidak diplot di jam kedua. Dan pada waktu itu jadwal yang rilis, akhirnya saya diplot di jam pertama. Ternyata bentrok ya. Sehingga saya mau nggak mau diplot di jam kedua. Sehingga saya berdiskusi dengan KJM. Memang kondisinya adalah saya baru bisa melahirkan bulan kemarin. Jadi bayi itu kan nggak bisa ditinggal kalau malam-malam ya. Kalau misalkan aktivitas pagi masih oke lah, masih pumping dan segala macam. Kalau malam itu masih rawan gitu. Sehingga untuk sementara ini kita melakukan daring untuk beberapa kali waktu. Mungkin sampai bulan depan masih bisa terpakai. Pokoknya ketentuannya dari GJM adalah kita melakukan daringnya tidak 100%. Jadi nanti sewaktu-waktu kita bisa luring ya, tapi tidak sesering kita tatap muka dengan mata kuliah lainnya karena tadi ya karena keterbatasan saya di jam kedua tidak bisa. Tapi kecuali ini pengecualian ketika nanti di tengah-tengah kalian nanti ada mata kuliah yang jam pertamanya kosong, maka saya bersedia untuk mengganti di situ. Split lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan jadwalnya masih full, dosen tidak ada yang istilahnya itu hadir semua pada jam pertama, maka kita akan tetap melakukan perkuliahannya secara daring gitu ya. Nah, ketentuannya adalah perkuliahan secara daringnya seperti ini ya. Jadi nanti ada yang record ya, mahasiswa yang presentasi itu yang merecord, nanti mohon dibuatkan Google Drive-nya supaya recordnya nanti ditautkan di sana. Gitu ya. Nah, supaya tidak lama, supaya juga diskusinya panjang, maka saya persilakan untuk kelompok yang presentasi di bab 2 untuk mempresentasikan materinya. Gitu ya. Silakan. Siapa namanya biasa jadikan host? Tias, Bu. Iya, sebentar ya. Iya sih ya tadi ya. Iya. Oke. Iya.
Oke, silakan sudah Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Marisa untuk mempresentasikan hasil studi kasus tugas yang kemarin disampaikan Ibu pada pertemuan sebelumnya. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang metode harga pokok pesanan yang ada pada PT Barokah Bicholbin Salim cabang Antang Makassar yang kami ambil dari sumber skripsinya Ramla 2017. Pada PT Barokah Bicholbin Salim bulan April 2016 dengan mereka mempunyai pesanan sejumlah 450 jubah dengan berbagai model dan dari jenis bahan wall piece, Niagara dan jet black. Perhitungan harga pokok produksi pada bulan April 2016 untuk jenis jubah dari 3 jenis kain sebanyak 450 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk biaya pokok produksi, yaitu biaya bahan baku. Dari pesanan tersebut, bahan baku yang digunakan berupa kain. Untuk setiap satu kali produksi diperlukan sebanyak 25 meter kain untuk membuat satu buah jubah dari berbagai jenis kain. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli jenis kain wall piece adalah sebesar 16.000 per jubah, untuk jenis kain Niagara 19.000 per jubah, sedangkan untuk kain jet black sebesar 23.500 per jubah. Kemudian produksi yang dianggarkan sebanyak 450 jubah sehingga biaya yang dikeluarkan untuk produksi untuk membeli bahan baku yaitu dari kain wall piece itu 230 buah dengan dikalikan kebutuhannya 2,5 meter dan harganya 16.500 dengan total 9.487.500 dibagi dengan jumlahnya itu 230 unit. Jadi untuk satu piece-nya, satu jubahnya itu biaya membeli kain wall piece-nya 41.250. Kemudian untuk kain Niagara itu 120 buah jubah dengan kebutuhan 2,5 meter dan dikalikan dengan biaya pembelian kainnya 19.000. Untuk totalnya 120 buah jubah sekitar 5.700.000 dan ketemu 47.500 untuk satu jubah. Kemudian untuk kain jet black-nya 100 buah dikalikan dengan kebutuhannya 2,5 meter dan harganya 23.500, kemudian menghasilkan 5.875.000 dengan nilai 58.750.000 per piece. Jadi untuk total biaya dalam jumlah produk 450 jubah dari berbagai jenis kain yaitu sekitar 21.062.500 dan untuk per unitnya dari penjumlahan per unit
per kainnya itu sekitar 147.500. Untuk presentasi selanjutnya silakan Erwin. Mas Sinyal kayaknya itu deh. Masuk loading. Ya, di sini menampilkan tabel biaya bahan baku eh, yang tadi dijelaskan oleh Pak Yas, yang dibagikan dalam tabel. Eh, di sini ada beberapa jenis biaya, yaitu kain politis, negara, dan kuantitas yaitu politis 575 meter, 300 meter untuk kain negara, dan 250 meter untuk kain jepit. Perolehan harga 16.500 untuk kain politis, 15.000 kain Niagara, dan 23.500 untuk kain jet black. Dengan jumlah biaya yang dikeluarkan per bulan yaitu sebesar 59.487.500 rupiah untuk kain politis, dan Niagara sebesar 5.700.000. Kemudian kain jet black dan 5.800.000. Dengan biaya tersebut, jumlah produksi per bulan dapat dihasilkan yaitu 230.230 untuk kain politis, dan dengan biaya per bulannya yaitu 41.250 rupiah. Kemudian untuk kain Niagara 120 produksi per bulan, dengan biaya per unitnya yaitu 47.500. Sementara untuk kain jet black dengan jumlah produksi per bulan yaitu 100, dan biaya per unit sebesar 58.750 rupiah. Dengan di total jumlah produksi sesuai dengan pesanan 450 unit atau buah. Kemudian di tabel di selanjutnya, di baris selanjutnya, kita menerangkan biaya bahan baku per unit itu sebesar 147.500. Kemudian biaya bahan baku per bulan sebesar 21.062.500 dari sumber data PT Barokah di Holbin Salim. Ini nomor 2, yang menerangkan biaya tenaga kerja langsung. Dalam biaya tenaga kerja langsung yang dipakai dalam perusahaan PT tadi, dihitung dari jenis barang produksi dari jasa jahit, juga dengan biaya tenaga kerja yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 50.000 per juta. Jumlah tenaga kerja yang diperkirakan untuk produksi 450 juta tadi yaitu sebanyak 5 orang. Jadi jumlah biaya yang dikeluarkan ada sebesar 50.000 dikali 450 juta tadi, yaitu menghasilkan 22.500. Dengan demikian biaya tenaga kerja dapat dihitung yaitu 22.500.000 tersebut dibagi
dengan 5 orang. Yang tadinya 4.500.000 per orang. Kami juga menampilkan dalam bentuk tabel itu biaya gaji karyawan 50.000 biaya tenaga kerja per unit dengan jumlah 450 produksi juga yang menghasilkan 22.500.000 yang nantinya dibagi dengan 5 orang tersebut yang hasilnya adalah 4.500.000. Kemudian biaya overhead pabrik. Di sini antara lain biaya-biaya yang dapat dikatakan sebagai biaya overhead pabrik yaitu antara lain biaya bahan baku, biaya pengepakan, biaya penyimpanan di gudang, biaya asuransi di gudang, biaya penyimpanan gudang, dan biaya listrik. Yang pertama adalah biaya bahan penolong. Ini antara lain macam-macam penunjang dari jubah. Itu biayanya yang kita dapat di sumber, itu resleting, benang, jarum jahit, biaya neci, dan biaya lain-lain. Dengan kuantitas kuantitas disebut 450 buah resleting dan harga unitnya 1.500 per unitnya. Dengan dikalikan kuantitas tadi menghasilkan 675.000. Terus benang membutuhkan 10 pak dengan harga beli unitnya 30.000. Artinya dikalikan dengan harga jadi 300.000. Jarum jahit 5 pak harganya 4.000 menjadi 20.000. Biaya neci 6 roll 6.000 harganya dikalikan dengan 3.600 36.000 dan biaya lain-lain yang 5.000. Terus kemudian total biaya bahan penolong kita jumlahkan menjadi 1.036.000. Untuk biaya per unitnya nantinya akan dikalikan dengan 450 jubah tadi. Yang ketemunya jadi 2.322.000. Maaf, biaya per unitnya yaitu 2.302,22 rupiah dengan dibulatkan menjadi 3.000 rupiah. Kemudian biaya overhead lainnya kami mendapatkan list yaitu biaya pengepakan, biaya penyimpanan gudang, biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan gudang, dan biaya listrik bagian gudang. Dengan jumlah biaya 103.500, 2.114.000, 158.166,67 dan 2.500 untuk biaya mesin gudang dan 210.000 untuk biaya listrik. Kemudian akan dibagi dengan jumlah produksi 450 dan dengan total biaya overhead lainnya sebesar 5.086.666,67 rupiah.
Kemudian dibagikan dengan unit tadi, biaya per unitnya yaitu 11.303,303 rupiah, 69. Bulatkan jadi 12. Presentasi selanjutnya dilanjutkan. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu berkaitan tentang biaya overhead pabrik dalam 450 juta. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya ada dua biaya bahan penolong dan biaya overhead lainnya yang sudah dijumlah, yaitu biaya bahan penolongnya sebesar 1.036.000, sehingga dibagi dalam 450 juta, sehingga ketemu harga per unitnya Rp3.000. Selanjutnya, biaya overhead ketemu angka 5.086.666 dengan dibagi sebanyak 450 juta, sehingga ketemu jumlah per unit harganya yaitu 12.000 per unit. Dari semua itu maka ditemukan bahwa biaya overhead pabrik dari total diambil dari bahan penolong dan biaya overhead lainnya yaitu sebesar 15.000 per unit dalam 450 juta. Sehingga didapatkan rekapitulasi biaya produksi. Rekapitulasi biaya produksi 450 juta, ada perbedaan antara perusahaan dan peneliti, yaitu Ramla. Dalam perusahaan ada 3 indikator yang sama, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi ada perhitungan sendiri dari PT Barokah, Bikalpin, dan Ramla. Jika PT Barokah bahan baku ketemunya Rp21.062.500, sehingga didapatkan per unitnya Rp147.500. Tenaga kerjanya ketemu angka Rp50.000 per unit, overhead pabriknya Rp3.000 per unit. Sedangkan untuk data peneliti, yaitu bahan baku ketemu Rp147.500 per unit, sama dengan yang berdasarkan hitungan dari PT Barokah. Untuk biaya tenaga kerja Rp50.000 per unit. Nah, ini yang menjadi perbedaan adalah di biaya overhead pabrik. Jika pada pabrik adalah hanya Rp3.000 per unit, maka di data peneliti atau data Ramla yaitu sebanyak Rp15.000 per unit. Selanjutnya, sehingga kesimpulannya didapat terjadi perbedaan harga antara perusahaan dan analisa dari peneliti, yaitu harga pokok produksi dari perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan peneliti. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan perusahaan tidak dibebankan, ada beberapa tidak yang dibebankan ke harga pokok yang seharusnya, yaitu padahal itu masuk di dalam proses produksi, seperti biaya pengepakan, biaya penyimpanan gudang, biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan gudang, dan terutama biaya listrik gudang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam menghitung harga pokok produksi atau HPP, pesanan terlalu kecil yang dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya kerugian atau mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Sehingga saran dari sehingga didapatkan peneliti yaitu ada selisih harga yang mestinya itu bisa diperhatikan yang dapat mengakibatkan perhitungannya menjadi lebih spesifik sehingga dapatkan perencanaannya lebih matang di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok ini, dari kami, saya Rian Ventares, Erwin, dan Tias Indriswari. Kurang lebihnya mohon maaf, saran dan masukan kami terima untuk kesempurnaan paparan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, ini karena running out untuk selesai, mohon ini saya selesaikan dulu ya, leave dulu di sini, masuk ke link yang tadi, ya, di link yang sama. Oke.
Halaman tujuh kota Mojokerto blok.